Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Berdiktoh kepada rumah-rumah yang menjadi majelis ahlul bait. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum wa abna Rasulullah. Assalamualaikum wa alal arwahil ladzi hallat bi finaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku para pecinta Al-Husain, malam ini kita berada dalam suasana yang sama-sama penuh makna. Kita berada dalam hari-hari Arba'in, hari-hari ketika jutaan langkah mengarah kepada Karbala. Pada saat yang sama kita juga sedang mensyukuri sebuah rumah yang Allah karuniakan kepada salah seorang saudara kita. Dua peristiwa ini, perjalanan Karba'in, perjalanan ke Arba'in, serta tasyakuran rumah. Jika kita renungkan, sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama. Keduanya berbicara tentang sebuah rumah. Arba'in mengajarkan bahwa perjalanan menuju Al-Husain tidak pernah hanya berakhir di makam beliau. Menurut teman-teman yang pernah ke sana, mereka bercerita bahwa di sepanjang jalan menuju Karbala, Allah menghadirkan rumah-rumah yang menjadi bagian dari perjalanan itu. Ada rumah yang pintunya tidak pernah ditutup selama 40 hari. Ada rumah yang ruang tamunya berubah menjadi tempat tidur para pejar. Ada rumah yang dapurnya tidak pernah berhenti mengepul. Ada rumah yang pemiliknya tidak mengenal nama tamunya, tidak mengetahui dari negara mana mereka datang, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah itu. Tetapi rumah itu telah dipilih Allah untuk menjadi tempat persinggahan para tamu Al-Husain. Maka malam ini izinkan saya mengajak kita merenung tentang satu rasa yang sangat indah dalam Islam. Bukan hasad, bukan iri yang berharap nikmat orang lain hilang, tetapi ghibthah, kekaguman yang membuat kita berdoa, ya Allah, anugerahkanlah pula kemuliaan seperti itu kepada kami, tanpa Engkau kurang sedikit pun kemuliaan pada saudara kami. Malam ini kita berghibthah pada rumah-rumah yang menjadi majelis ahlul bait. Bukan kepada luasnya bangunan, bukan kepada mahalnya perabot, bukan kepada indahnya halaman, tetapi kepada kemuliaan yang Allah titipkan di dalam. Betapa kita berghibthah, iri kepada mereka, kepada rumah yang setiap pekan dipenuhi bacaan Al-Quran, rumah yang dinding-dindingnya mendengar nama Muhammad dan keluarganya disebut dengan penuh cinta, rumah yang lantainya menjadi tempat bersujud di atas turbah Karbala, rumah yang yang ruang tamunya dipenuhi ziarah Asyura, doa kumel, doa nubah, dan tangisan untuk Al-Husain serta Ajah. Bukankah setiap rumah pada akhirnya akan ditinggal oleh penghuninya? Hari ini kita mengecat temboknya, besok cat itu mulai pudar. Hari ini kita membeli perabot baru, suatu hari nanti perabot itu diwariskan kepada orang lain. Hari ini rumah itu dipenuhi tawa anak-anak, kelak dia akan menjadi sunyi, bahkan suatu saat nama kita sendiri mungkin tidak disebut di dalamnya. Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa bukan keramiknya, bukan atapnya, bukan pagar besinya, yang tinggal adalah amal yang pernah hidup di rumah itu. Apabila rumah itu menjadi tempat salat, salat itulah yang tinggal. Apabila rumah itu menjadi tempat Al-Quran dibacakan, bacaan itulah yang tinggal. Apabila rumah itu menjadi tempat anak-anak mengenal Rasulullah dan Ahlul Bait, pelajaran itulah yang tinggal. Apabila rumah itu menjadi tempat air mata mengalir karena Karbala, air mata itulah yang tinggal.
Bukankah Allah sendiri telah mengabadikan kemuliaan rumah-rumah seperti itu dalam Al-Quran? Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Rumah menjadi mulia bukan karena batu dan bata. Rumah menjadi mulia karena apa yang hidup di dalamnya. Rumah menjadi mulia karena siapa yang sering disebut di dalamnya. Rumah menjadi mulia karena siapa yang datang ke dalamnya. Maka sungguh tidak setiap rumah memperoleh kehormatan seperti itu. Dan pada saat itulah kita kembali bergibah. Kita iri kepada rumah yang ke dalamnya datang hamba-hamba Allah. Datang hamba-hamba yang menyebut nama Rasulullah dan Ahlul Bait. Datang hamba-hamba yang melantunkan salawat. Datang hamba-hamba yang mempersembahkan ziarah. Ketika para sahabat Imam Ja'far As-Shadiq bercerita tentang rumah-rumah mereka, apa yang ditanyakan oleh Imam Ja'far? Imam Ja'far bertanya kepada mereka, atajlisuna wa tatahaddasun, apakah kalian duduk berkumpul dan saling berbincang? Para sahabat itu menjawab, ya. Kemudian Imam Ja'far berkata, inna tilkal majalisa uhibbuha fa ahyu amrona rahimallahu man ahya amrona. Sesungguhnya aku mencintai rumah-rumah itu, majlis-majlis itu, maka hidupkanlah urusan kami. Semoga Allah merahmati orang yang menghidupkan urusan kami. Imam Ja'far tidak bertanya, ada acara apa di sana? Apa yang kalian bicarakan? Tapi Imam Ja'far bertanya, apakah urusan kami dibicarakan di dalamnya? Semegah apapun rumah yang kita miliki, ketika Ahlul Bait tidak dibacakan, tidak diceritakan di dalamnya, rumah itu tidak menjadi mulia. Renungkanlah. Imam tidak berkata, aku mencintai gedung-gedung besar itu. Beliau tidak berkata, aku mencintai bangunan yang megah itu. Beliau berkata, aku mencintai jika majlis-majlis itu bercerita tentang kami. Dan setiap majlis selalu membutuhkan sebuah rumah. Betapa bahagianya rumah yang dicintai imam. Betapa beruntungnya ruang tamu yang setiap waktu menjadi tempat para pecinta Ahlul Bait duduk bersama. Betapa mulianya dapur yang mengepul untuk tamu-tamu Al-Husain. Betapa beruntungnya pintu yang terbuka untuk para pecinta Rasulullah. Mungkin tidak ada kamera CCTV yang merekam semuanya. Mungkin tidak ada media yang memberitakannya. Tetapi apalagi yang lebih indah dan kita banggakan, karena kita direkam oleh imam zaman Adolf Farzes. Saudara-saudaraku, kenanglah majlis aja, kenanglah perjalanan rumah ini, kenanglah rumah ini dan rumah-rumah yang lain yang di dalamnya Ahlul Bait diceritakan. Seringkali kita membayangkan bahwa untuk berkhidmat kepada Al-Husain kita harus memiliki kemampuan besar. Padahal sejarah Arba'in berkata sebaliknya. Dari perceritaan kawan-kawan kita yang sudah berangkat ke sana, di sepanjang jalan Najaf menuju Karbala, ada rumah-rumah kecil yang nyaris tidak memiliki apa-apa. Sebagian hanya mampu menyediakan segelas air saja. Sebagian hanya memiliki beberapa lembar tikar. Sebagian hanya dapat mempersilahkan penziarah berteduh beberapa menit. Namun Allah tidak menilai besar kecilnya pelayanan. Allah melihat hati mereka yang mulia menyambut tamu Al-Husain dan para suhada. Ya Allah, rumah inilah, rumah ini rumah milikmu, betapapun sederhana. Bila Engkau berkenan, jadikanlah rumah ini tempat singgah para tamu Al-Husain. Barangkali itulah doa yang paling indah kita panjatkan buat saudara kita saat ini. Jadikanlah rumah ini tempat persinggahan tamu Al-Husain. Bukan semata-mata agar rumah ini luas, bukan hanya sekedar rumah ini indah, tetapi agar rumah ini menjadi tempat lahirnya hidayah.
agar rumah ini menjadi tempat orang-orang mengenal Al-Quran dan Ahlul Bait, agar rumah ini menjadi tempat anak-anak belajar mencintai Fatimah Az-Zahra dan keturunan, agar rumah ini menjadi tempat orang-orang yang letih menemukan ketenangan, agar rumah ini menjadi tempat orang yang berdosa mendapatkan jalan kembali kepada Tuhan. Dan agar suatu hari nanti, ketika seluruh rumah di dunia telah runtuh, rumah ini masih berdiri di langit sebagai rumah yang pernah menghidupkan urusan keluarga Muhammad dan Ahlul Baitnya. Saudaraku, malam ini kita sedang bersyukur atas sebuah rumah. Akan tetapi sesungguhnya yang kita syukuri bukan hanya bertambahnya sebuah bangunan. Yang kita syukuri adalah sebuah kemungkinan besar yang Allah letakkan dalam rumah ini. Mungkin mulai malam ini, rumah ini tidak lagi sekedar alamat. Ia dapat menjadi jalan menuju Allah, jalan menuju Rasulullah, jalan menuju Fatimah Az-Zahra, jalan menuju Al-Husain, dan jalan menuju Imam Zaman. Allah berbesar. Rumah-rumah yang menjadi Majlis Al-Hubaid tidak pernah dipilih karena kemewahannya. Mereka dipilih karena pemiliknya berkata kepada Allah dengan bahasa yang sangat sederhana, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki, rumah ini milikku, rumah ini milik Al-Husain, rumah ini milik Ja'far." Kalimat itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya itulah kalimat yang mengubah ini dari rumah biasa menjadi rumah yang dikenal oleh penduduk langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad.